Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anggun Maulida Lipani. My last study ID number is 135 and I'm from PIA 24 class. And I will presentation about social learning theory by Albert Bandura. Albert Bandura is who coined this learning theory. So he set up an experiment. And the name of experiment is Bobo Doll. Jadi Bobo Doll ini merupakan boneka plastik yang ditiup. Tingginya itu sekitar 4 kaki. Albert Bandura membagi ada beberapa kelompok, yaitu satu kelompok kontrol dan satu kelompok eksperimen. Di kelompok kontrol ini tidak mendapatkan perlakuan apapun, sedangkan di kelompok eksperimen mendapatkan perlakuan models yang agresif. In this experiment, preschool children watch a model hit and kick the doll. Jadi ketika model itu menendang atau memukul boneka, ia juga berteriak seperti pukul dia, lempar dia. And the result, anak tersebut ketika sendiri, ia meniru perilaku model tersebut persis seperti yang dilakukan oleh model. Dan hasil yang didapatkan dari eksperimen ini adalah, di kelompok eksperimen, anak-anak lebih agresif 2 kali lipat daripada kelompok kontrol. Nah, berikut ada foto ketika Albert Bandura menjalankan atau melakukan eksperimen ini. Dari eksperimen tersebut, didapatkan definisi dari social learning theory, yaitu the study of learned behaviors through the observation, modeling, and imitating of new behaviors that are reinforced by other people or models. Yaitu merupakan teori belajar berdasarkan perilaku yang didapatkan dari pengamatan model dan meniru untuk membentuk suatu perilaku yang baru. Adapun proses belajar observasi, yang pertama adalah attention, retention, production, and motivation. Yang pertama adalah attention. Attention ini artinya memperhatikan. Jadi sebelum si pengamat itu melakukan atau meniru, dia itu akan memperhatikan terlebih dahulu model itu. Kemudian ada retention. Jadi retention ini adalah mengingat. Pengamat akan mengingat terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh model. Kemudian setelah memperhatikan dan juga mengingat, pengamat akan memproduksi atau melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh model tersebut. Dan yang terakhir adalah tahap motivation. Jadi, pengamat akan mencari atau membutuhkan sesuatu hal yang membuat dia termotivasi untuk melakukan perbuatan itu. Jadi, pengamat itu berharap agar ia mendapatkan penghargaan dari apa yang sudah dilakukan dari meniru. Kemudian, karena teori belajar ini meniru models, jadi adapun karakteristik model yang Nah, biasanya kita memilih models who are like us, memilih model yang sesuai atau mirip seperti dengan kita. Yang kedua adalah kita memilih model berdasarkan umur. Biasanya memilih model yang umurnya atau usianya lebih tua daripada kita karena mereka lebih banyak pengalaman. Yang ketiga adalah status of model. Jadi lebih memilih model yang statusnya lebih tinggi, misalkan dari profesinya, dari jabatannya. Contohnya adalah murid kepada gurunya, anak kepada orang tuanya, dan lain-lain. Prinsip of learning theory ini menurut Bandura ada 3, yaitu reciprocal determinism, self-reinforcement, and self-efficacy. Nah, yang pertama adalah reciprocal determinism. Reciprocal determinism ini menurut Bandura, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu environment, person, and behavior, atau dari karakter itu sendiri atau pribadi itu sendiri, lingkungan, dan juga perilaku. Jadi tindakan manusia itu merupakan hasil dari interaksi antara 3 variabel tersebut. Kemudian ada self-reinforcement. We set personal standard of behavior on achievement. We reward ourselves for meeting or exceeding this expectation and standard, and we punish ourselves for our failures. Jadi di self-reinforcement ini, kita itu bisa mengatur standar pribadi kita terhadap perilaku dan juga pencapaian kita sendiri. Kalau misalkan kita berhasil atau mampu mendapatkan apa yang kita mau atau memenuhi ekspektasi kita, kita bisa memberikan reward atau penghargaan kepada diri kita sendiri. Begitu sebaliknya, kalau kita misalkan gagal dalam mencapai sesuatu, kita bisa memberikan punishment atau hukuman terhadap kita sendiri juga. Dan yang terakhir ada self-efficacy. In Bandura system, self-efficacy refers to feeling of adequacy, efficiency, and competence in coping with life.
meeting and maintaining our performance standard, enhance self-efficacy. Jadi self-efficacy ini merupakan perasaan ketika kita itu percaya bahwa kita itu mampu untuk melakukan hal tersebut. In social learning theory ini bisa diterapkan dalam dunia pendidikan. Di sini guru diposisikan sebagai model dan murid adalah yang meniru atau pengamat itu. Guru harus menjadi teladan bagi muridnya, baik dari sikap, perilaku, ataupun dari ilmunya. Menurut saya, teori belajar sosial ini cocok dilakukan kepada pembelajaran berbasis praktik. Misalkan kalau ada praktik, guru menjelaskan dan juga mencontohkan bagaimana cara menggunakan alat, cara mengerjakan sesuatu, ataupun cara bagaimana terjadinya suatu proses, itu akan lebih mudah ditangkap oleh murid ketika guru mencontohkan terlebih dahulu. Karena pada teori belajar ini fokus kepada seseorang yang diperoleh dari proses belajar dipengaruhi oleh models. And I think my presentation has enough. Materi teori belajar ini saya ambil dari e-book yang berjudul Theory of Personalities. And thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.